tidak berduri, tumbuh dekat bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, semoga berkenan di hati. Perkenalkan, nama saya Safrina Putri Indira, akrab dipanggil Safrina. 17 tahun yang lalu, saya dilahirkan di kota Surabaya pada tanggal 6 Maret 2005. SMA Negeri 1 Waru merupakan tempat di mana saya mengemban ilmu, baik akademis maupun non-akademis. So, here is my journey. Pada tahun 2020 silam, kita semua mengetahui bahwa kegiatan kita terhambat akan adanya pandemi COVID-19. Namun, sebagai siswi SMA yang aktif dan ingin memanfaatkan waktu dengan baik, menganggapnya bukan sebagai hambatan. Saya berpartisipasi di organisasi sekolah, yaitu OSIS, selama 2 periode, dan menjabat sebagai sekretaris 1 dan melaksanakan event-event kesiswaan yang sangat menarik meskipun diadakan secara online ataupun offline. Di organisasi ini, saya belajar banyak hal tentunya mengenai komunikasi, kerjasama, menyampaikan aspirasi, dan masih banyak lagi. Di samping mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, saya juga mengikuti kegiatan organisasi yang digerakkan oleh remaja di seluruh Indonesia, seperti Bisik Remaja, If We Wonder, Society, The Carimals, dan We The Genesis. Organisasi yang saya ikuti tersebut berfokus pada masalah remaja yang sedang seperti mental health, insecurities, updated news, dan masih banyak lagi. Dengan skill public speaking dan juga komunikasi yang saya miliki, saya juga turut berpartisipasi aktif untuk menjadi MC, moderator, bahkan panitia penyelenggara webinar dalam kegiatan keorganisasian tersebut. Hal ini memberikan banyak respon positif dan relasi yang baik dari remaja-remaja yang menginspirasi dari seluruh Indonesia. Selain berfokus pada organisasi, saya juga menantang diri saya dan juga keluar dari zona nyaman untuk mengikuti ajang pageant kecantikan, yaitu Gadis Sampul 2020 dan terpilih menjadi peserta Top 50 sebagai gadis squad dari seluruh Indonesia. Menjadi remaja yang berprestasi tentu tidak sulit jika kamu memang benar-benar bersungguh-sungguh. Mengikuti lomba serta kompetisi baik akademis maupun non-akademis merupakan hal yang umum bagi saya. Meraih juara favorit podcast sekota Malang, lomba storytelling bahasa Inggris, kompetisi sains nasional tingkat Kabupaten Sidoarjo dalam bidang biologi, olimpiade bahasa Inggris di Kota Bandung, olimpiade kedokteran yang diadakan oleh Universitas Airlangga, hingga juara 2 Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Di masa remaja ini, kita memiliki banyak sekali peluang waktu untuk meraih banyak prestasi. Namun, hanya berlaku bagi mereka yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Berbicara adalah bentuk komunikasi secara verbal yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tapi tidak semua orang mampu berbicara di hadapan banyak orang. Public speaking adalah salah satu bakat yang saya miliki. Saya sangat senang bisa berbagi serta memberikan manfaat bagi orang lain. Menjadi MC dan moderator di beberapa webinar, menyampaikan orasi calon ketua OSIS, mengikuti kompetisi podcast hingga meraih juara favorit, storytelling bahasa Inggris, bahkan melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah Sidoarjo. Tahun ini, saya diamanahi menjadi Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Menjadi Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo tahun 2022, tentu saya belajar mengenai hal-hal yang sangat positif dan juga mengikuti berbagai hal yang tentunya menguntungkan bagi kita semua. Seperti memberikan edukasi bahaya narkoba terhadap masyarakat Sidoarjo, melakukan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah, kegiatan Shiva atau Sidoarjo Have Fun Anak, serta sosialisasi desa terhadap desa yang rawan terhadap penyebaran narkoba. Dengan menjadi Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo, saya bertemu dengan remaja-remaja yang positif dan tentunya menginspirasi dan saling berbagi aspirasi yang maju dan kreatif. Selain aktif dalam bidang organisasi, saya juga memiliki tekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2021, saya bergabung dalam organisasi The Flutter Project, yang mana merupakan organisasi yang berinisiatif untuk mengajarkan bahasa Inggris secara gratis bagi anak-anak di Indonesia yang kurang mampu. Sebagai tutor bahasa Inggris yang mengajar melalui platform Zoom Meeting, saya bertanggung jawab untuk membina dan membuat enjoy para murid saya untuk bisa berbahasa Inggris. Murid yang saya bina merupakan siswa-siswi dari Yayasan Bina Bangsa Berdikari, yang mana mereka berasal dari Tangerang. Sebagai remaja yang memiliki kecintaan terhadap budaya lokal, saya turut berpartisipasi dalam melestarikan budaya sendiri, yaitu Sidoarjo. Seiring berjalannya waktu, Sidoarjo telah berkembang menjadi salah satu destinasi hunian baik untuk ditinggali maupun investasi. Banyak yang belum mengetahui bahwa terdapat berbagai keunggulan dan keunikan di Sidoarjo. Kota Delta ini telah bermetaforsa menjadi salah satu kawasan yang paling berkembang di Jawa Timur. Salah satu kegiatan yang pernah saya ikuti adalah SIDEX atau Sidoarjo Education Expo. SIDEX merupakan kegiatan pameran pendidikan sekaligus budaya yang diikuti oleh siswa-siswi TK,
SD, SMP, sampai SMA. Kegiatan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sidoarjo mengajarkan saya bahwa kegiatan pendidikan tidak cukup dilakukan hanya di dalam kelas. Pendidikan memerlukan ruang ekspresi yang luas dan sekarang pendidikan pun bersifat teoritis. Lantas, menurut saya pendidikan memerlukan aksi nyata yang berdampak langsung terhadap masyarakat maupun orang-orang di sekitar kita. Pada tahun 2018, saya sempat berpartisipasi dalam menampilkan performance saya, yaitu menyanyikan lagu campur sari diikuti oleh tim orkestra dari sekolah saya. Dan lebih menariknya lagi, saya berkesempatan untuk berfoto dengan Bupati Sidoarjo, Haji Saiful Ilah. Bicara mengenai tempat wisata, pasti teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan wisata Lumpur Lapindo. Wisata Lumpur Lapindo di Sidoarjo adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Wisata Lumpur Lapindo di Sidoarjo sangat cocok untuk mengisi kegiatan liburan Anda, apalagi ada liburan panjang seperti liburan nasional ataupun hari libur lainnya. Kabupaten Sidoarjo juga memiliki banyak sekali tradisi. Salah satunya adalah tradisi Lelang Bandeng. Setiap tahun di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, diadakan kegiatan Lelang Bandeng tradisional bertempat di alun-alun Sidoarjo. Lelang bandeng tradisional diadakan dengan tujuan selain menjunjung tinggi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, juga mempunyai maksud menjadikan cambuk untuk meningkatkan produksi ikan bandeng dengan pengembangan motivasi dan promosi agar petani tambak lebih meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kesenian tari yang sangat juara, salah satunya adalah kesenian tari Jaran Kepang. Kelompok seni tradisi jaranan hampir punah di Kabupaten Sidoarjo, tak sampai hitungan jari sebelah tangan. Sebelum 1980-an, cukup banyak grup jaranan yang menggelar atraksi hiburan di kampung-kampung. Grup tari ini hanya ada di Desa Segoro Bancang, Kecamatan Tarik. Berbagai prestasi yang saya capai dalam beberapa tahun terakhir tentu tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, kerabat, and last but not least, sekolah. SMA Negeri 1 Waru merupakan sekolah berakreditasi unggul yang terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dengan sebutan akrab Semantaru, sekolah kami selalu mendukung siswa-siswinya mulai dari kegiatan prestasi akademik maupun non-akademik. Terbukti dengan capaian kakak kelas kami yang mana telah memasuki sekolah top 1000 posisi ke-472. Kemudian kakak kelas kami juga kerap sukses dan menempuh studi atau pendidikan di universitas berlisensi dan berkualitas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Setiap tahun, SMA Negeri 1 Waru selalu mendukung pertandingan basket Honda DBL yang diadakan di Surabaya. Dan Semantaru tidak pernah absen untuk meramaikan masa tribun dan mensupport sekolah. Kemudian didukung oleh tim basket serta tim dance yang memiliki kualitas baik berkat dukungan sekolah dan pihak sekitar. Selain itu, SMA Negeri 1 Waru juga aktif mengikuti kegiatan student exchange ke Malaysia, Singapura, dan juga Thailand pada tahun 2019 silam. Fasilitas yang disediakan oleh SMA Negeri 1 Waru juga selalu mumpuni dan tentunya mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar siswa maupun guru. Capaian prestasi yang dihasilkan oleh siswa-siswi di SMA Negeri 1 Waru ini tentunya tidak perlu diragukan lagi, karena di lobi SMA Negeri 1 Waru kami menampilkan lemari berisikan ratusan piala capaian hasil keringat siswa-siswi SMA Negeri 1 Waru itu sendiri. Menjadi remaja yang berprestasi tentu tidak akan sulit bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Dengan menjadi pemimpin yang tidak meragukan kemampuannya sendiri, rajin belajar apapun yang disukai dan usahalah agar hal itu bisa dijadikan sebagai bakat. Lalu jangan malas mempelajari apa yang kurang disukai karena remaja yang berprestasi itu tidak pilih-pilih. Serta percaya diri dan jangan mudah patah semangat, jangan hiraukan kekurangan dan cibiran orang lain. Jadikan cibiran tersebut sebagai penyemangat dan buktikan terhadap mereka bahwa kita bisa. Sebagai seorang remaja, tentunya kita harus memiliki visi dan misi yang sangat jelas untuk masa depan. Mereka harus mengingat bahwa selain dari mereka sendiri masih ada orang tua serta keluarga yang lain yang harus mereka bahagiakan. Janganlah merasa bodoh di dunia ini. Yang ada hanyalah orang-orang yang malas berusaha. Semua memiliki potensi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, janganlah menyerah apabila kalian memiliki suatu kekurangan pada bidang tertentu, karena mungkin saja bidang tersebut bukanlah suatu bakat yang sesungguhnya. Jadi tidak ada yang bodoh di dunia ini, hanya saja mereka belum tahu letak kelebihan mereka masing-masing. Semangatlah bagi para remaja karena dunia ada pada genggamanmu. Saya, Safrina Putri Indira dari SMA Negeri 1 Waru, siap menjadi Duta Pelajar Putri SMA Awards tahun 2022.